Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat yang sayangi, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, melanjutkan pembelajaran di tema yang ke-8, yaitu muatan pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai materi siklus air tanah. Untuk itu, sebelum dimulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian nanti dapat menguraikan dampak proses siklus air tanah. Lalu yang kedua, kalian dapat memprediksi bagaimana kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Baik anak-anak, coba perhatikan dua gambar yang ada pada layar di papan tulis, gambar A dan gambar B. Setelah kalian tadi mencermati kedua gambar, kira-kira komentar kalian bagaimana ya terhadap kedua gambar ini? Nah, kalau komentar Miss sama gak ya dengan kalian? Gambar A terlihat segar dan indah, sedangkan gambar B terlihat tanahnya yang tandus. Anak-anak, perubahan lingkungan terjadi karena dua faktor. Di antaranya karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa saja itu? Yuk kita simak. Sekarang kita masuk ke materi inti siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah, serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah peresapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan itu sangat penting. Hutan ternyata berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan juga dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau banyak daerah yang mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang?
Apabila daerah resapan air semakin berkurang, maka cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini tentunya menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Berikut ini beberapa contoh upaya menjaga ketersediaan air tanah. Yang pertama, kita harus menghemat penggunaan air. Yang kedua, kita bisa membuat lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Lalu yang ketiga, kita bisa melakukan menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, untuk kesimpulan siklus air tanah, yaitu air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui proses penguapan. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Anak-anak, alhamdulillah ya, tadi kita sudah membahas tentang peristiwa siklus air tanah. Mudah-mudahan dari materi tentang siklus air tanah pada muatan pembelajaran IPA, kita semua bisa menjaga ketersediaan air tanah supaya tetap bersih, sehingga kita bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk digunakan sebaik mungkin. Nah, barangkali ada penjelasan dari Miss yang kurang jelas, kalian boleh menulis pertanyaan kalian di kertas terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih anak-anak hebat yang sudah menyimak dengan baik. Terima kasih ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.